Bab 3421 Saya benar-benar memiliki adik laki-laki. Begitu dia mengatakan ini, Han Sanqian sedang mendidik Su Yingxia, tetapi tiba-tiba dia kehilangan momentumnya dan menatap Tian Ziqiongqi dengan tatapan bingung. Hah? Kamu bajingan, kamu kakak, tidak apa-apa mencintainya atau tidak. Lagi pula, aku sudah memutuskan bahwa aku adalah adikmu. Tentu saja, jika kamu ingin mengingkari janjimu, bajingan, anggap saja aku tidak mengatakannya. Apapun yang terburuk akan terjadi di masa depan. Ketika saya melihat Anda sebagai seorang munafik, Anda benar-benar penjahat. Jangan khawatir, selama aku tidak mati, aku akan mengatakan ini padamu setiap tahun. Suatu hari, bahkan mereka yang tidak mengenalmu akan mengetahui wajah aslimu, Han Sanqian. Sial, apa kamu sakit? Han Sanqian tidak bisa berkata-kata. Belum lagi betapa konyolnya metode idiot ini. Poin kuncinya adalah dia telah melihat orang-orang memaksakan diri untuk menerima adik laki-laki mereka. Saya pernah melihat nenek seseorang berlutut dan memohon seseorang untuk menjadi kakak laki-lakinya. Sungguh keterlaluan baginya melakukan hal seperti itu dalam statusnya. Juga, apa hubungannya ini dengan pelanggaran kepercayaanku? Han Sanqian berkata dengan depresi. Hah, apa yang kita katakan sebelum menyelamatkan istrimu? Setelah urusannya selesai, kamu menyetujui syarat untukku, apakah kamu masih mengakuinya? Han Sanqian mengangguk kosong. Pria sejati berdiri tegak dan secara alami menepati janjinya. Memang benar demikian, dan dia tidak menyangkalnya. Tapi detik berikutnya, Han Sanqian tiba-tiba berpikir, sial, ini hal yang kamu ingin aku janjikan padamu, kan? Sayangnya iya. Mendengar ini, Han Sanqian tidak hanya tidak marah, tetapi sebenarnya hampir tidak bisa menahan tawa. Saat transaksi dilakukan, Han Sanqian sebenarnya sudah bersiap untuk mengalami pendarahan hebat. Lagi pula Tian Ziqiongqi mempertaruhkan nyawanya untuk ditukar dengan chip tersebut, dan Han Sanqian tahu itu tidak akan mudah. Tetapi manusia tidak sebaik Tuhan, dan Tuhan tidak sebaik binatang yang ada di hadapannya. Siapa sangka setelah berputar-putar, dia akan menjadi adiknya. Ini bukan keharusan, oke. Ini adalah berkah lengkap dari surga. Berapa banyak orang yang memimpikannya mimpi indah sepanjang hidupnya tetapi tidak berani memikirkannya. Dengan penegasan Tian Ziqiongqi, Su Yingxia, yang telah dididik oleh Han Sanqian dan sedikit kecewa, sangat bahagia hingga dia hampir menari di tempat tidur. Dia menarik Han Sanqian dan buru-buru berbisik, berjanjilah padanya, berjanjilah padanya. Su Yingxia tahu betul apa artinya memiliki orang yang rakus jahat dan orang miskin dan berbakat sebagai adik laki-lakinya. Jika dua hantu yang mengetuk pintu sudah menjadi hal yang sangat menakutkan, maka kehadiran kedua orang ini membawanya ke tingkat 10.000 lagi. Banyak orang takut melihat postur ini saja akan membuat kaki mereka lemas saat itu juga. Siapa yang cukup bodoh untuk macam-macam dengan seseorang yang memiliki dua binatang buas kuno sebagai adik laki-lakinya? Ini bukan karena umurnya panjang, tapi karena dia terlalu bodoh untuk bernapas. Han Sanqian juga sangat bersemangat, tetapi saat ini, dia harus berpura-pura, jika tidak, tidak akan ada wajah di depan istrinya, dan tidak ada wajah di depan adik laki-lakinya. Tetapi bahkan Han Sanqian, yang sangat toleran, setelah dengan sengaja menenangkan emosinya, mau tidak mau siap untuk mematahkan pembelaannya kapan saja. Izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya, apakah Anda benar-benar yakin ingin melakukan ini? Omong kosong, kata Tian Ziqiongqi. Han Sanqian benar-benar tidak bisa menahannya lebih lama lagi, seperti rejeki nomplok yang jatuh dari langit ke rumahnya sendiri. Pasangan itu saling melirik, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di mata mereka. Han Sanqian berpura-pura berpikir sejenak, dan akhirnya mengangguk dengan enggan, meskipun aku tidak tahu drama apa yang dinyanyikan anakmu, tapi aku, Han Sanqian, pasti dia adalah seseorang yang dapat berbicara dan melakukannya. Karena permintaanmu adalah menjadi adikku, maka dengan enggan aku akan menyetujuinya.
Kepura-puraan ini bahkan membuat Han San Qian merasa sangat melamun. Dia bukanlah orang yang menonjol, tapi saat ini dia benar-benar tidak bisa menahan diri jika dia ingin menjadi orang yang rendah hati. Han San Qian dan istrinya sangat bahagia, bahkan Tian Ziqiongqi juga sangat bahagia. Baiklah, mulai hari ini, kamu dan aku adalah saudara. Meskipun saat ini aku tidak memiliki tubuh fisik dan tidak dapat menandatangani kontrak hidup dan mati, kita dapat membuat kontrak jiwa. Baik. Han San Qian mengangguk. Orang ini takut dia tidak mau mengakuinya, dan aku sangat khawatir dia tidak mau mengakuinya. Keduanya sudah terhubung satu sama lain oleh kekuatan chaos, sehingga tidak sulit untuk membuat kontrak satu sama lain dalam bentuk jiwa. Meskipun Han San Qian tidak tahu banyak tentang metode kontrak yang jarang digunakan orang, Su Yingxia, yang dulunya berasal dari keluarga kaya seperti keluarga Fu, mengetahui sesuatu tentang metode semacam ini, dan di bawah bimbingannya, kontrak akan segera selesai. Han San Qian tiba-tiba mengerutkan kening dan meminta batas waktu, tunggu sebentar, itu kurang tepat. Bab 3422 Siapa yang memanfaatkan siapa? Jika Anda hanya memanfaatkan diri sendiri, hal baik semacam ini sepertinya terlalu tidak masuk akal. Mungkin jika itu orang lain, Han San Qian mungkin bisa memahaminya, tetapi jika orang itu adalah Tian Ziqiongqi, itu akan sangat berbeda. Sederhananya, orang ini sangat marah karena hal kecil di mana Ziqing menggunakan energinya untuk menyelamatkan Su Yingxia. Anda harus tahu bahwa tubuh itu milik Ziqing, dan energinya juga milik Ziqing. Sangat tidak puas ketika yang lain menggunakannya. Ini sudah cukup. Ini menunjukkan betapa jahatnya orang ini. Agak aneh kalau pria eksentrik seperti itu berubah menjadi pria yang berperilaku baik dalam sekejap mata. Hanya saja Han San Qian terlalu bahagia karena kebangkitan Su Yingxia sebelumnya. Ketika dihadapkan pada hal yang luar biasa, dia benar-benar tenggelam dalam kegembiraan dan mengabaikan beberapa fakta kecil. Dengan reaksi yang tiba-tiba, Han San Qian mulai merasa ada yang tidak beres dengan masalah ini. Yingxia, menurutmu aku terlihat seperti gadis malang? Han San Qian bertanya. Su Yingxia juga bingung dengan gangguan tiba-tiba Han San Qian. Sebelum dia sempat bereaksi, Han San Qian menanyakan pertanyaan aneh lainnya yang membuatnya tidak bisa bereaksi. Namun, pertanyaan ini tidak sulit untuk dijawab. Su Yingxia menggelengkan kepalanya. Tidak, mengapa Anda menanyakan pertanyaan ini kepada saya? Han San Qian tersenyum pahit, karena kamu juga tahu bahwa aku tidak mirip denganku, lalu mengapa aku bisa menarik Qiongqi dari langit? Akan mudah untuk berbicara jika Anda menggunakan kata-kata Anda, tetapi jika Anda ingin menandatangani kontrak, Han San Qian jelas akan merasa tidak nyaman jika ada masalah yang tidak jelas. Ada apa? Desak Tian Ziqiongqi dengan tidak sabar saat melihat Han San Qian berhenti. Mengapa kamu bersikeras untuk mengakui aku sebagai kakak laki-lakimu yang tertua? Jika kamu tidak menjelaskannya, maka aku lebih suka menjadi seorang munafik. Han San Qian punya rencana dalam pikirannya dan berkata dengan tegas, pokoknya, aku tidak peduli. Saya dimarahi sepanjang waktu. Saya sudah lama terbiasa, seperti yang Anda lihat, saya juga punya istri dan anak perempuan, jadi siapa yang peduli dengan gambar itu? Meskipun Su Yingxia sempat kebingungan sebelumnya, ia segera menyadarinya. Ia tersenyum lembut dan membawakan lagu suami istri dengan ekstrim, seperti kata pepatah, jika menikah dengan ayam, ikutilah ayam, jika menikah dengan anjing, ikutilah anjing itu. Saya tidak hanya menikah dengan Han San Qian, tetapi yang lebih penting, keduanya saya melahirkan seorang anak perempuan untuknya. Belum lagi dia seorang munafik, bahkan jika dia seorang pecandu narkoba, masalah ini sudah selesai, saya tidak punya pilihan. Apakah kamu mendengar itu? Han San Qian berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, Tian Ziqiongqi sangat marah hingga dia akan meledak. Kamu manusia hanyalah serangga dan sampah. Aku seharusnya tidak mempercayaimu. Aku sangat marah. Saya sangat marah.
Han Sanqian dan Su Yingxia saling memandang dan tidak bisa menahan senyum. Pada saat ini, Su Yingxia berbicara, saya pikir Anda sebaiknya menjelaskan alasannya secara langsung. Mengingat Anda selalu menyelamatkan saya, Anda tidak memiliki pujian tetapi kerja keras. Jika kondisinya masuk akal, saya bisa membujuk orang jahat ini. Tianzi Qiongqi terdiam beberapa saat, sekarang setelah semuanya terjadi, jika Han Sanqian menolak mengakui kesalahannya tanpa malu-malu, sepertinya tidak ada cara lain yang lebih baik. Saat ini, menyerah dan menjelaskan alasannya mungkin merupakan salah satu dari sedikit pilihan. Burung mati demi makanan. Kamu tidak mengerti ini, kan? Han Sanqian mengangguk, tetapi tidak berbicara, jelas menunggu kelanjutannya. Hei, oke, aku sudah meletakkan kartuku di atas meja, tapi jika kamu punya hati nurani, Han, lebih baik kamu menepati janjimu setelah mendengarkan penjelasanku. Oke, jika penjelasanmu masuk akal, aku akan menepati janjiku. Han Sanqian setuju, namun, aku punya permintaan, atau aku punya pertanyaan. Itu sudah lama menggangguku. Aku harap kamu akan melakukannya. Sekali. Kamu bisa memberitahuku semuanya secara langsung. Tianzi Qiongqi langsung marah. Han Sanqian benar-benar mengacaukan mentalitasnya, tetapi karena dia sudah berada di dalam air, dia tidak takut membuat satu sepatu lagi basah. Oke, katamu. Kamu adalah binatang buas kuno. Mengapa kamu berada di Meridian Ziking dengan cara ini? Bab 3423, ternyata dia mengincarku. Ia memiliki ribuan cara untuk hidup di dunia ini, lagi pula identitas dan garis keturunannya telah menentukan keabadiannya. Sama seperti pelahap kejahatan, meskipun ia telah lama kehilangan keberaniannya, bahkan untuknya, situasinya saat ini mungkin saja terjadi. Ini hanya setara dengan masa kejayaannya. Tapi bagaimanapun juga, tetap saja, meskipun hidup di bawah orang lain, ia tetap berada di bawah tangan tuannya sendiri, yang tidak membuatnya terlihat kumuh sama sekali. Tianzi Qiongqi benar-benar berbeda. Tubuh Ziking memang bisa dikatakan berbeda dari orang biasa, dan kekuatan sucinya cukup langka dan ajaib, namun ia tetaplah manusia biasa, jelas terlalu berlebihan bagi Tianzi Qiongqi untuk menemukan tubuh seperti itu untuk ditinggali. Tidak sesuai dengan identitasnya. Kedua, betapapun kecilnya rakus kejahatan, itu tetaplah tubuhnya sendiri, tetapi Tianzi Qiongqi saat ini secara teoritis lebih seperti tubuh energi. Perbedaan yang begitu besar dan hal yang paling aneh di tengahnya memang merupakan keraguan besar yang dimiliki Han Sanqianda saat pertama kali melihat Tianzi Qiongqi di Meridian Ziking. Saya tidak bisa memberitahu Anda detail masalah ini, karena saya tidak tahu alasannya. Sejak saya bangun lagi, saya sudah ada di tubuhnya dengan cara ini. Kamu bahkan tidak tahu. Han Sanqian mengerutkan kening, merasa sangat sulit dipercaya. Seekor binatang buas purba, terlahir kembali, di meridian seseorang. Hal ini membuat orang bertanya-tanya tidak hanya apa yang terjadi padanya sebelumnya, tetapi juga apa yang dialami tubuh Ziking atau pendahulunya. Tianzi Qiongqi tidak menyembunyikannya sama sekali, dan pengakuannya sangat lugas dan terus terang, tepat sekali. Namun, saya bisa menjawab sebagian keraguan Anda dari arah lain. Oh. Han Sanqian mengerutkan kening, apakah kamu tahu apa yang ingin aku tanyakan? Tentu saja, kamu pasti penasaran kenapa binatang purba dengan identitas dan levelku tidak mau pergi bahkan setelah bangun tidur dan mengetahui bahwa aku berada di lingkungan seperti itu, kan? Han Sanqian mengangguk, memang begitu. Tidak sedikit orang yang bertubuh aneh di dunia ini. Walaupun Ziking memang merupakan tubuh suci yang langka di dunia, namun banyak sekali hal-hal aneh di dunia ini. Tidak sulit untuk sekadar menemukan seseorang yang bertubuh aneh. Kondisi fisik yang sama. Dan dengan kondisi fisik seperti itu orang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi cenderung lebih maju, yang jelas lebih cocok untuk Tianzi Qiongqi. Salah satu alasannya adalah karena kekuatan saya sangat kecil setelah saya bangun, dan bahkan ada lingkaran energi di sekitar saya yang melindungi saya.
Saya ingin keluar, tetapi kekuatan saya tidak memungkinkan. Alasan kedua adalah meskipun tubuh gadis Ziking ini benar-benar tidak memiliki kultivasi, sebenarnya hanyalah fantasi bagiku untuk mendapatkan energi darinya untuk melengkapi diriku sendiri. Tapi itu hanya untuk saat ini. Tubuh suci abadi gadis ini jauh lebih maju dan menakutkan dari yang Anda bayangkan. Dari perspektif jangka panjang, dia layak untuk diinvestasikan dan ditunggu. Dengan adanya waktu, saya tidak hanya dapat mengandalkan dia untuk kembali, tetapi jika saya beruntung, saya bahkan dapat meningkat dibandingkan dengan puncak saya sebelumnya. Han Sanqian harus mengakui ini. Bagaimanapun, Ziking bahkan dapat melakukan beberapa hal yang tidak dapat dia lakukan. Namun, menilai dari pernyataan Tian Zikyongki, itu mungkin lebih tinggi dari apa yang dia bayangkan saat ini. Keluar banyak. Apalagi kalimat terakhirnya bisa membuat Han Sanqian terpana. Ini melebihi semua ekspektasi Han Sanqian. Lalu mengapa kamu ingin mengikuti Sanqian sebagai adikmu jika kamu tidak tinggal di tempat yang bagus? Su Yingxia bertanya dengan curiga. Haha, itu yang akan aku katakan selanjutnya. Secara teori, dengan tubuh yang bagus, aku menunggu dia berkembang perlahan. Inilah kenapa aku marah saat melihatnya main-main untuk menyelamatkan orang, karena dia jelas menyia-nyiakan kekayaannya. Tapi ini semua terjadi di masa lalu. Tepat setelah Han Sanqian dan aku terhubung satu sama lain dengan kekuatan kekacauan untuk menyelamatkanmu, aku benar-benar mengubah ide ini. Dengan kata lain, aku memfitnah tubuhnya. Ah, keduanya terkejut. Bab 3424 inilah orang yang menentang surga. Apa? Apa kamu tidak mengenal tubuhmu sendiri? Apa kamu tidak mengenal tubuh suamimu juga? Mendengar keraguan kedua orang itu satu demi satu, Tian Zikyongki menjadi marah dan lucu. Meskipun Su Yingxia tahu tentang keistimewaan tubuh Han Sanqian, dia tidak cukup jelas tentang betapa istimewanya Han Sanqian. Dia tidak bisa menyalahkan Su Yingxia untuk ini. Lagi pula, bahkan Han Sanqian sendiri hanya mengetahui hal ini tentang tubuhnya. Dia tahu bahwa dia memang kuat, tetapi dia tidak tahu dan tidak punya standar seberapa kuat dia seharusnya. Maksudmu, karena kondisi tubuh Han Sanqian lebih baik daripada Ziking, kamu memutuskan untuk mengubah keluargamu? Su Yingxia bertanya. Tian Zikyongki jelas tidak ragu-ragu dengan masalah ini, dapatkan tempat, ada baiknya jika seseorang membangunkanmu rumah emas. Lagi pula, kamu memiliki kamar terbaik di dunia, jadi kamu benar-benar tidak punya pilihan. Tetapi ketika Anda pindah ke rumah emas, Anda tiba-tiba menemukan bahwa ada istana yang lebih mewah di luar. Istana itu tidak hanya beberapa kali lebih besar dari yang asli, tetapi bahkan ubin lantainya semuanya terbuat dari emas yang digunakan. Untuk membangun tembok istana sebelumnya, jadi pilihan apa yang akan kamu ambil? Saya yakin siapapun yang berpikiran normal pasti tahu bagaimana menjawab pertanyaan pilihan ganda ini, bukan? Mendengar perkataan Tian Zikyongki, Su Yingxia mengerutkan kening dan bertanya, apakah saya mendengar Anda dengan benar? Maksud Anda, tubuh Ziking begitu kuat sehingga dapat digambarkan sebagai rumah emas, tetapi tubuh Han Sanqian lebih kuat dari tubuh Ziking. Tubuh King seharusnya tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi bahkan jauh lebih kuat. Jika saya harus menggunakan besaran untuk mendeskripsikannya, maka jarak keduanya dapat digambarkan pada dua tingkatan, yang satu adalah batas bumi, dan yang lainnya adalah batas langit. Jelas sekali, Han Sanqian adalah batas surga yang sebenarnya. Setelah mendengar kata-kata ini, Su Yingxia tertegun dan menatap Han Sanqian dengan tidak percaya. Ada kegembiraan sekaligus ketidakpercayaan di matanya yang indah. Batas surga adalah tingkat yang lebih tinggi dari tubuh yang sangat istimewa seperti Ziking, jadi Han Sanqian berarti. 3.000 orang di Han juga tercengang. Ada lelucon yang mengatakannya dengan baik. Jika Anda tidak mengatakannya, saya tidak akan tahu bahwa saya begitu hebat. Tapi itu adalah lelucon yang tampaknya sangat benar di sini, di saat ini. Tentu saja, ini hanya sebuah kata sifat,
dan mungkin ada beberapa ketidakakuratan dalam prosesnya, kata Tian Ziqiongqi. Kalimat ini akhirnya seperti baskom berisi air dingin, tidak bisa dikatakan mematikan semangat mereka, tapi setidaknya membuat pasangan itu sedikit tenang. Bagaimanapun, situasi yang satu tingkat lebih tinggi memang agak tidak bisa diterima. Ada apa? Ada apa denganmu yang tiba-tiba terlihat seperti ini? Tian Ziqiongqi memandang kedua orang yang menjadi lebih tenang dalam kebingungan. Pasangan itu tertegun sejenak, bertanya-tanya apa maksud Tian Ziqiongqi dengan ini. Haha, aku khawatir kalian berdua salah paham kan? Atau mungkin aku salah mengungkapkannya. Hanya saja akan ada kesenjangan yang lebih besar, tidak sesederhana yang saya katakan. Apa? Mendengar ini, pasangan itu saling menatap, jelas tidak bisa merenung sama sekali untuk beberapa saat. Awalnya, celah besar itu mengejutkan mereka berdua. Kini, perkataan Tian Ziqiongqi membuat mereka berdua benar-benar tercengang. Yang dia katakan hanyalah batas bawah. Jika itu batas atas, bukankah itu pukulan lintang? Meskipun aku tahu kamu sangat ingin memuja Han Sanqian sebagai kakak tertuamu, tapi kamu tidak perlu melakukan itu kan? Meski aku tidak tahu banyak tentang itu, aku juga pernah mendengar bahwa Ziqing adalah tubuh suci abadi. Dengan kata lain, batas atasnya dapat mencapai tingkat fisik tubuh abadi yang longgar. Apakah ini benar? Kata Su Yingxia. Tian Ziqiongqi tidak menyangkalnya, teori kemampuan memanggil tubuh abadi secara alami sama dengan apa yang Anda katakan. Dalam hal ini, karena tubuh Ziqing adalah makhluk abadi, apalagi yang bisa digunakan untuk mengurangi dimensinya. Di atas makhluk abadi yang lepas adalah dewa sejati, yang sudah merupakan eksistensi tertinggi, tetapi tubuh dewa sejati dan tubuh lepas dewa abadi hanya berjarak satu level, jadi bagaimana kita bisa menangani pengurangan dimensi? Hahaha. Tian Ziqiongqi tertawa keras, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon besar. Bab 3425 Tubuh Super. Ya, harus kuakui kalau aku memang ingin menjadi adik laki-lakinya, tapi aku juga harus menjelaskan bahwa aku juga binatang buas purba. Meski cukup memalukan untuk mengenali kakak laki-lakiku, aku bukannya tidak tahu malu. Dasar bajingan, aku tidak akan pernah menyanjungmu hanya untuk membuatmu menerimaku sebagai adikmu. Aku paling benci penyanjung dalam hidupku. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya, dan faktanya adalah apa adanya. Kamu masih muda, atau apa artinya jika kamu dibiarkan hidup beberapa ratus tahun lagi? Mungkin dalam rasmu, kamu sudah menjadi orang tua yang berpengetahuan luas pada saat itu, tapi itulah kamu. Dibandingkan dengan lingkaran pertumbuhan di seluruh dunia Bafang, kalian semua hanyalah debu yang lebih kecil dariku sekarang. Berapa banyak yang kalian ketahui tentang banyak sekali hal yang terjadi di dunia ini? Bagaimana semut mengetahui kehidupan gajah raksasa? Su Yingxia dan Han Sanqian sama-sama terdiam setelah perkataan mereka. Keduanya bisa merasakan sikap Tian Ziqiongqi yang sedikit marah dari perkataannya, terutama Han Sanqian yang pernah berinteraksi singkat dengannya. Dia tahu bahwa dia memiliki kesombongan seperti binatang buas. Memang tidak mungkin ia akan menyanjung seseorang tanpa malu-malu atas suatu hal. Namun timbul pertanyaan juga, kalau tidak menyanjung apa maksudnya? Tampaknya yang dikatakan adalah bahwa dewa sejati bukanlah keadaan tertinggi, tetapi ada keberadaan yang lebih kuat. Namun sejak dunia Bafang, hampir semua tempat telah mengakui supremasi para dewa sejati. Faktanya hingga saat ini, ketiga dewa sejati masih menguasai sebagian besar dunia. Mungkin Han Sanqian di masa lalu akan langsung menyangkal perkataan tersebut, karena fakta ada di hadapannya. Tetapi setelah Han Sanqian bersentuhan dengan hal-hal yang semakin aneh, dan setelah dia curiga bahwa dunia ini telah terputus dari generasi ke generasi, dia tidak menolak pernyataan ini, dan bahkan menjadi lebih bertekad pada Han Sanqian sampai batas tertentu. Seperti yang dikatakan, dunia Bafang telah lahir selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan lingkaran takdir tahunan telah lama terbentang ke garis waktu yang tidak diketahui, dan kemunculan siapapun dalam hidupnya tidak lebih dari ini.
Internet ada seperti bakteri. Mungkin setengah dari tali itu abadi dan tidak ada habisnya bagi banyak orang. Namun bagi dunia ini, separuh hanyalah separuh. Sama seperti di bumi, meskipun para ilmuwan dari semua lapisan masyarakat menggunakan berbagai bukti untuk mencoba yang terbaik memulihkan zaman kuno, siapa yang tahu bahwa apa yang disebut akhir yang mereka jelajahi sebenarnya hanyalah permulaan baru dari sebuah era. Sebelum permulaan baru itu, apakah ada reinkarnasi lain? Aku percaya padamu, kata Han Sanqian tegas, lalu dia melihat ke arah Su Yingxia yang berdiri di samping. Meski pernyataan ini tidak masuk akal dan aneh, Su Yingxia justru berbeda dari wanita lain, dia sangat pintar dan juga mempercayai Han Sanqian. Karena Han Sanqian mempercayainya, dia juga bersedia memahami beberapa arti terdalam dari kata-kata ini. Bisakah Anda memberitahu saya beberapa hal yang Anda ketahui? Misalnya, gunakan tubuh saya sebagai kualifikasi untuk membicarakan sesuatu yang lebih kuat dari dewa sejati, Han Sanqian bertanya dengan lembut. Melihat pertanyaan Han Sanqian, kesombongan Tian Ziqiongqi tiba-tiba meningkat, sebagai benda kuno pada levelnya, akhirnya menemukan tempatnya saat ini. Gampang saja. Kalau kamu ingin tahu, anggap saja itu sebagai kado ucapan untukku bertemu dengan kakak tertuaku. Kalau begitu sebagai kakak, aku lebih memilih bersikap hormat daripada menuruti perintah. Han Sanqian juga sangat bersemangat. Dia ingin tahu apa yang terjadi sebelum kesalahan itu, dan dia juga percaya bahwa setelah hal-hal ini diklarifikasi, dia bahkan akan dapat memahami beberapa fenomena aneh yang dia hadapi saat ini. Oke, kalau begitu dengarkan, aku hanya akan mengatakannya sekali saja. Setelah mengatakan ini, sosok putih Tian Ziqiongqi segera menarik kembali sosoknya, seolah kakak laki-lakinya hendak bercerita. Saat ini, Su Yingxia dan Han Sanqian seperti siswa sekolah dasar yang berpikiran terbuka untuk diajar, mereka duduk dengan patuh menunggu Tian Ziqiongqi melanjutkan. Saya akan memulai. Keduanya mengangguk dengan sangat serius. Tian Ziqiongqi juga terbatuk sedikit saat ini dan hendak mulai berbicara. Namun, pada saat ini, hal yang luar biasa dan aneh terjadi. Bab 3426 Saya tidak dapat berbicara lagi. Hariku, serak, celoteh. Brengsek. Apa yang terjadi? Han Sanqian dan istrinya sedikit bingung. Setelah menunggu lama, yang mereka tunggu adalah banyak kicauan burung. Belum lagi apakah mereka bisa mengerti apa yang diucapkan, bahkan ibunya pun tidak mengerti sepatah kata pun. Jika saya harus mengatakan apa yang saya pahami, saya khawatir Hiyori dan kau hanya dua kata. Pasangan itu mengerutkan kening dan saling memandang dengan bingung, merasa agak bingung sejenak. Persen. Ahli tanda pagar. Apa yang sebenarnya kamu bicarakan? Han Sanqian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Dia menunggu di sini untuk waktu yang lama dengan antisipasi penuh dan membuat banyak persiapan emosional. Pada akhirnya, ternyata itu adalah sekelompok orang terkutuk. Kicau burung. Itu karena orang ini baru saja menyelamatkan Su Yingxia, jika tidak, Han Sanqian benar-benar ingin meledakkan orang ini. Ini sangat keji. Sialnya aku. Aku juga tidak tahu. Aneh. Aku tidak bisa bicara. Tian Ziqiongqi sangat tertekan dan berkata tanpa berkata-kata. Mendengar ini, Han Sanqian dan Su Yingxia juga tercengang, bukankah mereka sedang berbicara? Kenapa kamu bilang kamu tidak bisa bicara? Tiba-tiba, Han Sanqian mengerutkan kening, maksudmu, kamu tidak boleh membicarakan hal-hal itu di masa lalu. Persen. Terdengar lagi kicauan burung aneh, lalu dia berkata dengan serius lagi, ya, saya tidak tahu kenapa, selama saya berbicara dengan Anda tentang masa lalu, kataku ketika itu keluar, itu akan persis seperti sekarang. Apa yang terjadi? Tian Ziqiongqi tercengang. Han Sanqian dan Su Yingxia juga saling mengerutkan kening, benar-benar bingung. Apakah ada seseorang yang mengendalikan sesuatu untuk mencegah Tian Ziqiongqi menceritakan beberapa rahasia?
Su Yingxia mengerutkan kening dan berkata, tetapi jika itu masalahnya, apa rahasianya? Dan siapa yang bisa begitu kuat? Apa yang mengendalikan lingkungan sekitar? Setelah menyelesaikan kata-katanya, Su Yingxia melihat sekeliling tanpa sadar, dan tiba-tiba dia merasa seperti ada yang memperhatikannya dalam diam. Han Sanqian mengerutkan kening, melompat dari tempat tidur dan bergegas keluar dari rumah bambu. Ketika Su Yingxia bergegas keluar, Han Sanqian sudah berdiri di depan pintu, menatap langit dengan mata cerah. Apakah ada seseorang di langit? Su Yingxia bertanya dengan waspada dan ragu. Han Sanqian tidak berbicara, dan mengangguk sedikit dalam diam. Mungkinkah memang ada orang lain di langit? Setelah berpikir sejenak, Han Sanqian terbang langsung ke langit. Saat kesadarannya menyebar ke seluruh tubuhnya, matanya juga terbuka, dan dia dengan panik mencari kemana-mana. Keluar, Han Sanqian meraung dengan marah. Aku tahu itu pasti kamu. Kamu tidak perlu bersembunyi di sana-sini bersamaku. Ini adalah dunia 8 buku surgawi yang sunyi. Tidak mungkin ada orang luar kecuali kamu. Terutama kamu, Bahuang Tiansu, berhentilah berpura-pura padaku dan keluar dari sini. Begitu Han Sanqian selesai berbicara, dia berdiri di udara dan membuka hati klan naga. Tiba-tiba, suasana di sekitarnya tiba-tiba tampak seperti pusaran air, dan dia dengan gila-gilaan tertarik ke dalamnya. 1 menit, 2 menit. Awan bergulung, udara melonjak, dan seluruh dunia sepertinya tiba-tiba mulai berubah. Orang-orang di sisi lain rumah kayu itu juga bergegas keluar satu demi satu. Mereka berdiri di depan pintu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak lihatlah perubahan mengejutkan di langit. Warnanya langsung berubah. Kalau begitu, bukankah itu pemimpin keluarga kita? Ya, bukankah seharusnya pemimpin aliansi ada di rumah bambu? Kenapa dia ada di langit? Dan apa yang dia lakukan? Sekelompok orang saling memandang dengan bingung, tetapi Qin Suang, yang hampir tidak jauh dari rumah bambu Han Sanqian, setelah berpikir lama, hanya meletakkan bubur di depan pintu Han Sanqian dan berbalik untuk kembali. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan perasaan sepenuhnya. Dia berhenti dan menatap kosong pada perubahan di langit. Pada saat ini, Han Sanqian tidak berniat untuk berhenti, sebaliknya, kekuatan kekacauan dengan gila-gilaan mengobarkan hati naga, yang pasti akan menyedot tempat ini hingga berkeping-keping. Kamu belum keluarkan. Oke, aku akan melanjutkan. Han Sanqian berteriak dengan ganas, dan hampir di saat yang sama, semburan cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari awan. Bab 3427, Dewa Abadi. Melihat cahaya keemasan muncul, Han Sanqian akhirnya melambat sedikit dan tersenyum dingin. Apa? Apakah kamu bersedia menyerah sekarang? Kupikir kamu akan bersembunyi selama sisa hidupmu. Tidak bisakah aku keluar? Jika aku tidak keluar, aku khawatir kamu akan menghancurkan tempatku yang menyedihkan ini. Bahuang Tiansu tersenyum tak berdaya. Bisakah kamu menggunakan pendekatan yang berbeda lain kali? Kamu benar-benar membuatku takut, kata Bahuang Tiansu tanpa berkata-kata. Mereka membakar kuil di setiap kesempatan, yang sangat merugikan semua orang. Han Sanqian tersenyum dingin dan berkata dengan nada menghina, hal-hal tidak tahu malu yang telah kamu lakukan, apalagi menghancurkan tempatmu sepenuhnya, bahkan jika kami melakukannya bersama-sama denganmu, itu tidak berlebihan. Kamu harusnya tahu trik kecil apa yang kamu lakukan di belakangmu, kan? Han Sanqian berteriak dingin. Mendengar kata-kata ini, Bahuang Tiansu tersenyum, apa maksudmu? Saya tidak begitu mengerti. Kamu masih ingin berpura-pura bingung denganku? Han Sanqian berkata dengan dingin. Bahuang Tiansu sangat tidak berdaya, meskipun ini adalah dunia di bawah kendali saya harus waspada terhadap semua yang terjadi. Tetapi Anda juga perlu mengetahui satu hal. Anda dan saya sudah membuat janji sejak lama, tetapi dimanapun Anda berada, saya tidak menyiapkan cara apapun untuk menguping atau memata-matai sesuatu. Bagaimana aku bisa tahu apa yang terjadi padamu di rumah bambu? Bahuang Tiansu berkata dengan polos. Mendengar hal tersebut,
Han San Qian mengerutkan keningnya. Meski wajar, sejujurnya Han San Qian sangat tidak mempercayainya. Tidak ada orang lain di tempat ini, atau dengan kata lain, kecuali orang ini, semua orang adalah bawahan dan temannya. Dalam hal kultivasi dan kemampuannya saja, tidak mungkin ada orang yang bisa mengendalikan seseorang setingkat Tianzi Qiongqi dari jarak jauh. Seekor binatang buas. Hanya buku surgawi 8 kehancuran sialan ini adalah wilayahnya, dan dia sepenuhnya mampu mengendalikan segalanya di sini. Tapi aku benar-benar bilang itu bukan aku, apa kamu percaya? Selain itu, jika orang lain mengatakan bahwa hanya aku yang bisa melakukannya, aku bisa memahaminya, tapi sangat tidak pantas bagimu, Han San Qian, untuk mengatakan ini. Han San Qian mengerutkan kening, sedikit bingung, apa maksudmu dengan ini? Kamu seharusnya tahu lebih baik daripada mereka manapun bahwa ada makam dewa-dewa besar di beberapa tempat di sini. Itu adalah dewa sejati dunia Bafangmu. Meskipun mereka sudah mati, jiwa dewa sejati mereka terperangkap di sini selamanya. Mereka adalah juga mampu menyelesaikan operasi yang baru saja Anda panggil. Kata Bahuang Tiansu. Jiwa dewa sejati. Han San Qian mengerutkan kening. Kamu juga bisa memanggil mereka begitu, tapi aku biasanya memanggil mereka dengan nama lain. Bahuang Tiansu tersenyum. Nama lain. Korupsi. Bahuang Tiansu tersenyum. Si koruptor. Itu benar, jiwa-jiwa yang dirugikan yang terjebak di suatu tempat tidak dapat mencapai transendensi apapun, jadi mereka secara bertahap terjebak di sini. Seiring waktu, jiwa-jiwa yang dirugikan ini menjadi setengah menyatu dengan tempat ini, dan mereka memiliki cara unik mereka sendiri untuk adanya. Kamu melihatnya, tapi kamu tidak benar-benar melihatnya. Han San Qian mengerutkan kening. Ketika pertama kali datang ke Bahuang Tiansu, sebelum memasuki menara, dia memang telah melihat banyak makam dewa sejati, dan bahkan melihat banyak sekali jiwa mati yang menyerangnya, tetapi itu hanyalah jiwa yang mati. Apa artinya telah melihatnya, dan apa artinya tidak benar-benar melihatnya? Seolah dia bisa membayangkan kebingungan Han San Qian, Bahuang Tiansu tersenyum tipis dan melanjutkan, mereka sebenarnya tinggal di sini dengan cara yang lebih aneh. Jika kamu ingin menyelesaikan kebingunganmu, kamu harus menemui mereka daripada melampiaskan amarahmu padaku. Mendengar ini, Han San Qian mengatupkan giginya mendengarkan nadanya. Sepertinya Tianzi Qiongqi benar-benar tidak terpengaruh oleh buku surgawi Bahuang, tetapi jiwa-jiwa yang mati menyebabkan masalah. Tampaknya ini masuk akal. Tampaknya jika Tianzi Qiongqi ingin membuka masa lalu itu, dia harus mulai dengan jiwa-jiwa yang mati ini. Apalagi jika orang-orang ini ada, sepertinya juga akan menimbulkan kerugian tertentu pada kediaman Han San Qian dan lainnya. Bawa aku ke tempat mereka berada. Bab 3428, Jiwa Dewa Sejati. Haha, apakah kamu ingin bertemu mereka? Bahuang Tiansu bertanya. Bagaimana jika mereka bisa mengendalikan teman-temanku hari ini, dan mereka bisa mengendalikan orang lain besok? Tahun demi tahun, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan dikendalikan oleh mereka? Apakah kamu bersedia memasang bom waktu seperti ini di sekitarmu? Bahuang Tiansu terkekeh, itu benar. Tentu saja, lebih dari segalanya, aku ingin tahu apa yang ingin dikatakan temanku. Bahuang Tiansu mengangguk, saya suka penampilan jujur Anda dan tidak main-main. Bukannya aku tidak bisa membawamu ke tempat mereka berada. Hanya saja meskipun mereka ada di dunia ini dalam wujud khusus lainnya, mereka adalah dewa sejati. Kamu harus memahami pepatah bahwa unta kurus lebih besar dari kuda. Selain itu, dan satu hal lagi yang harus saya ingatkan adalah jumlahnya banyak. Jika Anda pergi sendiri, saya tidak bisa mengatakan betapa berbahayanya, tapi setidaknya sampai memegang kepala dengan tangan. Jika ada yang tidak beres, kepalamu tidak akan bisa kembali normal. Setelah Han San Qian berpikir sejenak, jawabannya langsung menjadi jelas. Saat ini, apalagi yang perlu dipertimbangkan mengenai masalah ini? Betapapun berbahayanya,
Itu lebih aman daripada menjadi boneka orang lain. Bawa aku ke sana. Bahuang Tiansu terkekeh, lalu cahaya keemasan tiba-tiba menyelimuti Han San Qian, dan detik berikutnya, ia terbang menuju kejauhan seperti meteor. Sekelompok orang tercengang. Melihat Han San Qian pergi saat ini, mereka bergegas menuju tempat Han San Qian terbang. Su Yingxia juga ingin mengejarnya, tetapi setelah hanya berlari beberapa langkah, dia tiba-tiba jatuh ke tanah. Tianzi Qiongqi berkata saat ini, menilai dari situasi Anda saat ini, tinggal di rumah sebenarnya adalah pilihan terbaik. Serahkan urusan laki-laki pada laki-laki. Tapi, Su Yingxia memandang dengan cemas sosok Han San Qian yang menyusut. Itu adalah suaminya favoritnya. Bagaimana dia bisa merasa lega? Haha, jangan khawatir. Seperti yang kubilang, tubuh laki-lakimu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Jika ada yang ingin membunuhnya, kurasa mereka akan mampu melakukannya. Saudaraku tersayang, bagaimana bisa lemah? Lagi pula, seseorang akan membantunya. Begitu dia selesai berbicara, bayangan hitam tiba-tiba keluar dari ruangan, dan kemudian mengejar Han San Qian dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun kecepatannya sangat cepat sehingga hampir sulit untuk melihat sosoknya dengan jelas, Su Yingxia masih dapat melihat dengan jelas siapa orang itu setelah dia pergi. Pelahap kejahatan yang sedang tidur nyenyak di pojok. Dan saat menyerang, Su Yingxia akhirnya merasa sedikit lebih nyaman lagi pula, seperti yang dikatakan Tianzi Qiongqi, dengan bantuan binatang purba seperti Taoti of Evil, apa yang perlu dia khawatirkan? Hei, kamu sangat bodoh. Menurutku kamu tidak begitu galak ketika kamu bersaudara denganku, tapi sekarang kamu secara aktif mengikuti Han San Qian untuk sesuatu. Tianzi Qiongqi menggelengkan kepalanya dengan senyum tak berdaya. Su Yingxia perlahan berdiri dari tanah. Di sana, Qin Shuang juga berjalan sedikit. Ketika kedua wanita itu saling memandang dan tersenyum, itu mengungkapkan segalanya. Apakah kamu ingin aku memimpin seseorang untuk mengejarnya? Qin Shuang, yang tentu saja tidak mengetahui hal-hal Tianzi Qiongqi, bertanya pada Su Yingxia saat ini. Su Yingxia ragu-ragu sejenak, lalu akhirnya menggelengkan kepalanya. Saya yakin San Qian akan baik-baik saja, jadi jangan khawatir. Qin Shuang mengangguk. Jika Han San Qian keluar begitu tiba-tiba sebelumnya, dia pasti akan segera menyusul. Tapi sekarang, dia tahu bahwa Su Yingxia terluka dan tidak sadarkan diri, jadi setelah Han San Qian pergi, pilihan pertama Qin Shuang adalah membantu. Hati-hati dari Su Yingxia. Namun, dia tidak menyangka Su Yingxia tidak hanya bangun, tetapi juga masih berada di luar rumah saat ini. Baik. Qin Shuang mengangguk, berbalik dan berjalan menuju rumah kayu. Su Yingxia mengangguk ringan dan berjalan menuju rumah bambu. Ketika dia melewati pintu, dia berhenti sedikit di depan pintu dan melirik bubur yang dibungkus pakaian di tanah di sebelahnya. Dia tertegun sejenak. Melihat kembali sosok Qin Shuang yang pergi, Su Yingxia tersenyum dengan tenang, tetapi ada sedikit kepahitan dalam ketenangannya. Sial, kecepatan ini terlalu cepat, bukan? Di udara, Han San Qian sedang terbang seperti meteor. Ia benar-benar secepat meteor saat ini. Bahkan kecepatan tersebut membuat Han San Qian yang sudah cukup cepat merasa minder dengannya. Tiba. Tapi saat Han San Qian selesai berbicara, seluruh tubuhnya tiba-tiba berhenti. Melihat ke depan, Han San Qian benar-benar tercengang. Bab 3429, Jiwa Abadi. Pemandangan di depan saya adalah hutan lebat. Sungai berkelok-kelok melewatinya, seperti beberapa ular piton besar dengan cahaya keperakan tidur nyenyak di dalamnya. Pepohonan hijau berkerumun dengan cepat, membawa sentuhan kegelapan hijau yang lebih pekat ke dunia. Di atas kegelapan, di atas hutan, lapisan udara putih menyelimutinya, menjadikannya besar dan misterius di saat yang bersamaan. Meskipun Han San Qian telah berkeliling dunia, dia masih terkejut dengan ukuran dan kedalamannya saat ini, dan harus menghela nafas pada kapak hantu dan kekuatan magis alam. Namun, setelah sedikit takjub, Han San Qian menoleh ke belakang dan berkata dengan ragu,
jika saya mengingatnya dengan benar, makam para dewa besar itu seharusnya tidak ada di sini, kan? Lagi pula, Han San Qian pernah ke sana sebelumnya, dan dia ingat dengan jelas bahwa kuburan itu tidak jauh dari tempat dia ditempatkan sekarang, dan yang terpenting adalah arahnya salah. Arah saat ini sangat bertolak belakang dengan arah sebelumnya. Hal ini membuat Han San Qian sangat bingung, di mana ini? Ini Teluk Riyue, Bahuang Tiansu tersenyum tipis. Teluk Riyue. Melihat sekeliling, di antara kelok-kelok hutan memang terdapat sungai yang persimpangannya seperti matahari, dan tempat berkelok-kelok di ujung sana seperti bulan di langit. Nama ini agak sesuai dengan situasi di sini. Ya, tentu saja, kamu juga bisa menyebutnya negeri para dewa. Tanah para dewa. Han San Qian mengerutkan kening, bukankah kuburan tempat para dewa dikuburkan ada di sana? Haha, aku tidak pernah berbohong kepada orang lain. Terlebih lagi, siapa yang berani berbohong kepadamu, Han San Qian? Jika kamu marah lagi dan merusak ini untukku, dengan siapa aku akan berbicara dengan alasan? Ya, kuburan terakhir dari semua dewa sejati yang mati di sini berada di sisi itu dan dimakamkan di area itu, tapi disitulah tulang belulang mereka berada. Setelah orang-orang itu meninggal, mereka memiliki kebencian yang besar. Mereka mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari sini dan kembali ke dunia mereka. Di dunia Bahuang, matahari terbit dari arah ini, jadi jiwa mereka yang tidak bersalah mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Arah ini. Tapi Danau Sun Moon menghalangi jalan mereka. Danau Sun Moon adalah salah satu batas 8 alam liar. Han San Qian bertanya. Bahuang Tiansu tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan ini. Dia hanya berkata dengan tenang, ada tempat ajaib di sini, Anda akan mengetahuinya. Singkatnya, saya menggunakan hutan untuk memenjarakan mereka di sini. Seiring waktu, jiwa mereka juga itu menjadi satu dengan hutan. Mereka tidak bisa pergi dari sini, jadi mereka mengumpulkan keluhan mereka di hutan, menghalangi sinar matahari, dan berlama-lama di sini. Apakah maksudmu aura putih ini adalah kebencian yang berasal dari jiwa mereka yang bersalah? Bahuang Tiansu tidak menyangkalnya, benar. Saya akan membantu Anda. Saat Anda memasuki hutan, saya akan memblokir roh jahat kebencian Anda untuk memastikan bahwa Anda dapat mencapai hutan dengan selamat. Namun, saya harus mengingatkan Anda lagi bahwa meskipun mereka tidak lagi memiliki tubuh dewa sejati, mereka pernah menjadi tokoh terkenal. Meskipun hutan membatasi mereka, hutan juga memberi mereka kekuatan yang berbeda. Anda harus masuk, sangat berbahaya. Sederhananya, bahkan aku, penguasa dunia yang sebenarnya, tidak pernah berani masuk ke tempat ini. Kamu benar-benar harus berpikir dengan hati-hati. Han San Qian mengangguk dengan sangat sederhana tanpa pertimbangan atau keraguan apapun. Oke, Han San Qian memang Han San Qian. Temanmu juga sudah tiba. Kamu harus ikut dengannya. Begitu Han San Qian menoleh ke belakang, sosok Taoti jahat juga mulai muncul di belakangnya. Meskipun orang ini sudah cukup cepat, dibandingkan dengan kecepatan Han San Qian dan Tiansu sebelumnya, itu jelas jauh lebih buruk. Bahkan jika dua orang-orang mengobrol lama di sini, dan nyaris tidak menyusul. Han San Qian berpikir sejenak dan mengangguk. Setelah beberapa saat, Taoti of Evil tiba di sisi Han San Qian dan berhenti di sampingnya dengan patuh. Dua dewa sejati terhebat masing-masing tinggal di Suntan dan Montan. Selama kamu bisa mengalahkan mereka, hutan ini akan hilang sepenuhnya. Tentu saja, larangan temanmu untuk berbicara juga harus dicabut. Tentu saja, jika kamu benar-benar kalah, kamu bisa mencari cara untuk keluar dari hutan. Saya bilang, mereka tidak bisa hidup tanpa hutan, tapi hanya jika kamu punya kemampuan untuk keluar. Begitu dia selesai berbicara, cahaya keemasan dari buku surgawi 8 kehancuran menyelimuti satu orang dan satu binatang, dan dengan cepat terbang menuju hutan di depan. Bab 3430, Hutan Misterius. Wow! Gas putih itu seperti kepulan asap. Meski Anda bisa melihat betapa besarnya gas putih ini dari kejauhan,
namun ketika Anda benar-benar bersentuhan dengannya dan harus melewatinya, Anda akan menyadari betapa besarnya gas tersebut. Meskipun Han Sanqian secepat meteor di bawah cahaya keemasan, dia masih membutuhkan setidaknya setengah menit untuk melewati lapisan gas putih ini. Saat manusia dan binatang lewat, cahaya keemasan bergesekan dengan keras di udara putih, dan percikan api yang tak terhitung jumlahnya terus muncul di sekitar mereka. Cahaya apinya sangat terang, tetapi ketika benar-benar melewati udara putih, cahaya itu menghilang, dan pada saat yang sama, kegelapan datang dari sekeliling. Meski ruang dan waktu tidak pernah berubah, meski matahari masih bersinar di atas, namun karena lingkungan hutan itu sendiri dan terhalangnya udara putih, langit saat ini sudah seperti menjelang senja bagi Han Sanqian dan Taoti. Dari kejahatan, bentak. Setelah hampir memasuki udara putih, cahaya keemasan di sekitar Han Sanqian menghilang dalam sekejap, dan kecepatannya juga melambat. Dengan patahnya batang pohon besar, seorang manusia dan seekor binatang akhirnya jatuh ke dalam hutan dari udara. Ledakan. Satu orang dan satu binatang mendarat di tanah. Melihat sekeliling, kecerahannya turun ke tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, hutan sudah lembab, dan hijau tua tampak seperti hitam dalam gelap. Agak tidak nyaman untuk memasukinya. Tak satu pun dari mereka bersuara. Mereka mengamati sekeliling dan mendengarkan sekeliling. Suasana sangat sunyi. Kadang-kadang, mereka hanya bisa mendengar suara-suara yang jarang, seperti binatang yang lewat, burung yang terbang, atau ular berbisa yang lewat. Namun suara-suara halus inilah yang membentuk dunia yang lebih tenang saat ini. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tempat ini terlalu sepi, namun keheningan inilah yang membuat orang merasa sangat berbulu, memberikan perasaan yang sangat menakutkan dan mencekam. Apakah kamu takut? Han Sanqian dengan lembut menepuk kepala Taoti of Evil dan bertanya dengan lembut. Taoti of Evil mengabaikannya sama sekali, menundukkan kepalanya dan melihat ke kiri dan ke kanan di tanah. Han Sanqian juga jelas tahu bahwa pertanyaannya benar-benar sia-sia. Bagi seorang foodie seperti dia, yang dia pedulikan bukanlah takut atau tidak, yang dia inginkan sangat sederhana, hanya ingin melihat apakah dia bisa memakannya. Han Sanqian memutar matanya tanpa daya, dan berdasarkan perkiraan posisi yang baru saja dia ambil di udara, Han Sanqian perlahan menuju ke barat. Di sana ada kolam bulan. Bahuang Tiansu mendaratkan dirinya lebih dekat ke sisi itu, jadi tujuannya jelas adalah membiarkan dia pergi ke kolam bulan untuk melihatnya terlebih dahulu. Ini bagus, karena meskipun jiwa dewa sejati yang mati ini hanyalah jiwa yang mati, mereka dapat disebutkan berulang kali di mulut Bahuang Tiansu dan menekankan teror dan kekuatan mereka. Maka jelaslah bahwa kemampuan orang-orang ini tidak boleh diremehkan. Ketika Anda sama sekali tidak mengetahui kekuatan lawan, maka merupakan pilihan yang sangat bijak untuk terlebih dahulu memilih pemain yang kekuatan relatifnya lebih lemah untuk bertarung. Dan hampir pada saat yang sama ketika Han Sanqian berada di jalan, di atas awan putih, di puncak langit. Sosok Bahuang Tiansu perlahan muncul, memandang ke dalam hutan, menunjukkan senyuman yang sangat luar biasa. Dia masuk. Saat ini, sebuah suara perlahan muncul dari belakang. Bahuang Tiansu pada dasarnya tidak perlu menebak-nebak, dan dia tahu siapa yang datang. Dia mengangguk, tersenyum, dan berkata, benar. Kamu begitu tidak tahu malu sehingga kamu benar-benar menemukan cara untuk menghadapi Han Sanqian. Aku yakin kamu akan mati dengan menyedihkan ketika dia mengetahui kebenaran masalah ini suatu hari nanti. Penyapu tua itu tersenyum. Bahuang Tiansu menggelengkan kepalanya, saya juga percaya bahwa dia pasti akan memukuli saya dengan kejam pada saat itu, tetapi saya juga percaya bahwa dia akan berterima kasih kepada saya pada saat itu. Orang tua yang menyapu lantai tersenyum tipis, dan akhirnya menggelengkan kepalanya tanpa daya sambil tersenyum masam. Ia tidak mengingkari apa yang dikatakan kitab surgawi Bahuang, karena apa yang dikatakannya memang cukup masuk akal. Suatu saat, Han Sanqian akan berterima kasih kepada buku surgawi Bahuang yang telah melakukan hal tersebut. Memikirkan hal ini, penyapu tua itu mengangguk,
menghela nafas, melihat ke hutan, tiba-tiba menunjukkan senyuman misterius, dan perlahan membuka mulutnya.